Oke, jumpa lagi dengan Budian. Kali ini adalah video kedua di materi matriks kita kelas 11 ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang jenis-jenis matriks. Kalian kemarin tadi di video sebelumnya sudah tahu tentang matrik, bagaimana aturan matrik, bagaimana menuliskan ordo pada matriks. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis-jenis matriks. Ada yang disebut matriks nol. Apa sih matriks nol? Matriks nol aja adalah jika semua anggota suatu matriks merupakan angka nol, maka matriks itu disebut dengan matriks nol. Maksudnya bagaimana tuh? Ya misalkan isinya ini adalah, Nah, jika misalkan isinya ini adalah bilangan nol, contohnya 0, 0, 0, 0. Nah, ini matriks nol. Bagaimana dengan ini? Iya, ini juga matriks nol. Bagaimana dengan ini? Nah, iya, ini juga matriks nol. Pokoknya kalau semua anggota dari matriksnya adalah nol, maka disebut matriks nol. Oke, sambil mengingatkan lagi, kalau kita melihat seperti ini, kira-kira ordonya berapa ini? Ya, ordonya barisnya ada 2, kolomnya 2. Maka dia adalah matrik 2 kali 2. Matrik 0 2 kali 2. Yang ini barisnya ada 2, kolomnya dia 1. Maka kita bisa menuliskan ordonya 2 kali 1. Kalau yang ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka kita bisa menuliskannya 3 kali 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu matriks persegi. Apa ini matriks persegi? Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo itu M kali M, maka matriks A disebut matriks persegi, yaitu ketika apa tadi? Ordonya M kali M. Maksudnya M kali M ini bagaimana? Kalau baris sama kolomnya jumlahnya sama. Contohnya, matrik berapa? Matrik 1 kali 1. Boleh, boleh. Misalkan contohnya matriknya adalah angka 5, begini saja. Ya, ini suatu matrik persegi. Bagaimana dengan 2 kali 2? Boleh. Contohnya nih ya, 3, 4, 5, 1. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian, kalau 4 kali 4, bagaimana? Bisa. 4 kali 4 berarti barisnya ada berapa? Barisnya ada 4. Yuk kita coba kasih angka ya. 1, 2, 4, 5, 3, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 4, 1. Nah, ini kalau kita lihat barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Jadi kalau matrik persegi maka ordonya harus sama antara jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, sekarang kita bicara tentang matriks identitas. Matriks identitas pasti matrik persegi, tetapi matrik persegi belum tentu matrik identitas. Di manakah cirinya? Yaitu di diagonal utamanya. Jadi diagonal utamanya harus 1. Diagonal utama itu yang mana? Yang miring ini. Misalkan saya punya matrik adalah 2 kali 2. Maka diagonal utamanya itu yang miring ini. Ini sisanya adalah 0. Maka ini adalah matrik identitas. Bagaimana Bu kalau bukan 2 kali 2, 3 kali 3? Boleh, berarti barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Asalkan nih utamanya ini 1 dan sisanya dia bernilai 0. Maka dia pasti matrik identitas. Satu lagi, misalkan saya punya 4 kali 4, berarti barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Berarti yang diagonal ininya harus 1. Sisanya bagaimana? Sisanya adalah 0. Bu, kalau enggak 0 bagaimana? Maka dia bukan matrik identitas. Seperti itu. Kemudian ada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Nah, ini. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0 dan anggota lainnya 0. Jadi, matriks identitas
pasti suatu matriks diagonal. Tetapi matriks diagonal belum tentu suatu matriks identitas. Nah, dia pasti bentuknya juga persegi. Contohnya begini, 1, 3, 0, 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini dia matriks diagonal. Lagi contoh 3 kali 3 ini ya. 1, 0, 1. Yang sisanya ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ini 3 kali 3 ya. Bagaimana? Selama angka yang angka selain 0 itu diagonal utama, maka disebut matriks diagonal. Walaupun ada 0 di sini tidak ada masalah ya. Kemudian kalau contoh lagi, misalkan 4 kali 4 ini ya. Jadi 1, 2, 1, 3. Maka sisanya harus bernilai 0. Tahu bedanya ya antara matriks identitas dengan matriks diagonal. Nah, kalau identitas pasti diagonal utamanya 1. Tidak mungkin ada angka lain selain 1. Ya, ini kenapa tidak termasuk identitas? Karena di sini ada angka 0, jadi dia tidak boleh. Seperti itu ya. Oke, nah itu tadi tentang jenis-jenis dari matriks. Sekarang kita lanjut. Selain jenis-jenis matriks, ada istilah dengan transpose matriks. Nah, kalian akan mengenal transpose matriks ini dan banyak bekerja di transpose matriks ini nanti di inverse dan determinan. Apa itu? Nanti saja. Kita belajar transpose dulu. Apa itu transpose? Transpose itu adalah matriks yang dibentuk dengan cara memindahkan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kalau kamu punya A, misalkan matriks A adalah 4, 3, 5, 2, 1, 2. Oke, kalau dari sini sebenarnya kita tahu ordonya berapa ya? Kita lihat ada barisnya 3, kolomnya 2, maka kita bisa menuliskan di sini ordonya 3 kali 2. Karena yang dicari adalah transpose matriks A, berarti kita menuliskan A pangkat T begini ya. Ini namanya atau simbol dari transpose dari matriks A. Transpose dari matriks A. Jadi apa? Kita pindahkan yang dari baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Berarti di sini barisnya kan 4 ini ya, 4 sama 3. Maka kita jadikan dia kolom ke bawah. Yang tadinya mendatar ke samping jadi ke bawah. 4, 3, 5, 2, 1, 2. Yang tadinya ordonya 3 kali 2, sekarang ordonya jadi berapa? Barisnya jadi 2, kolomnya jadi 3. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang contoh lagi di sini ada B. B-nya adalah 3, 2, 7, 4, 5, 1. Kita lihat di sini berapakah urdunya. Kita lihat barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Maka kita bisa menuliskan adalah 2 kali 3. Maka transpose dari B ini kita pindahkan yang tadinya baris menjadi kolom. Dan kolom menjadi baris. 3, 2, 7 kita tulis kemana? Ke bawah. 3, 2, 7 sisanya 4, 5, 1. Maka sekarang kalau kita lihat di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka sekarang ordonya adalah 3 kali 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kesamaan dua buah matriks. Nah, kita bicara di sini. Dua buah matriks dikatakan sama jika satu, dia mempunyai ordo yang sama. Yang kedua, anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Maksudnya gimana? Contoh nih ya, diberikan matriks A itu X4, 5, 2Y. Yang B-nya 4Y, 4, 5, 2. Maka tentukan nilai ini yang ditanyakan X tambah Y. Berarti X tambah Y-nya berapa? Yang namanya kesamaan berarti di sini istilahnya adalah A itu Nah, berarti yang dikatakan kesamaan A itu sama dengan B itu berarti semua elemen anggota dari matriks pasti sama dengan yang ada di matriks A sama dengan yang ada di matriks B. Berarti kalau begitu bisa teruskan begini. Karena A tadi katanya sama dengan B, maka berarti
X 4, 5, 2Y itu sama dengan 4Y, 4, 5, dan 2. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, yang jelas kan ini pasti sama. Ini jelas sama. Karena dia merupakan kesamaan, berarti kita bisa tarik kesimpulan di sini. Berarti di sini nilai dari X ini pasti sama dengan nilai dari 4Y. X ini pasti sama dengan 4Y. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ini. Maka 2Y ini nilainya pasti sama dengan 2. Berarti 2Y sama dengan 2. Ini informasi yang kedua. Kalau 2Y itu sama dengan 2, maka kita tahu Y-nya berapa? Y-nya 1. Nah, kalau Y-nya 1, berarti kita bisa menjawab di sini. Maka X itu sama dengan 4 kali Y. Y-nya 1. Maka X nilainya adalah 4. Maka untuk soal ini, kalau yang ditanyakan adalah tentukan X plus Y, maka jadi jawabannya, maka X ditambah Y sama dengan 4 ditambah 1. Berapa? Nilainya 5. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis matriks, apa itu transpos matriks, dan juga kesamaan dari dua buah matriks. Selesai di sini dulu video hari ini. Video kali ini kita akan bertemu lagi di video berikutnya tentang operasi-operasi pada matriks. Tetap semangat belajar dengan baik ya. Sampai jumpa.